Saya akan membahas tentang lahir baru. Orang mengerti tentang istilah lahir baru atau lahir kembali, tapi tidak pernah membahas apa itu lahir baru. Di dalam Alkitab, istilah lahir kembali atau lahir baru sebenarnya menggunakan dua istilah yang berbeda. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali, dia menggunakan istilah genao anoten, dilahirkan dari atas, yang waktu itu disalahpahami oleh Nikodemus sebagai kelahiran fisik, sehingga dia dengan culunnya berkata, loh, bagaimana mungkin sudah tua kembali ke rahim ibu? Padahal yang dimaksud oleh Tuhan adalah dilahirkan secara rohaninya. Sehingga Yesus berkata, yang lahir dari daging ya bersifat daging, yang sedang dimaksudkan adalah kelahiran rohani, roh kita yang diubahkan. Nah, istilah ini seharusnya memang dilahirkan dari atas, tetapi kemudian di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 menggunakan istilah anagenao atau sudah dilahirkan kembali. Engkau sudah dilahirkan kembali. Sehingga kemungkinan Yohanes 3 itu diterjemahkan menjadi engkau harus dilahirkan kembali. Tapi oke lah. Tapi apa sih definisinya itu? Definisi daripada kelahiran kembali adalah roh kita, jiwa kita, batin kita, mindset kita, inner being kita yang bukan berupa fisik itu diubahkan oleh Tuhan, di mana prinsip-prinsip yang baru, nilai-nilai yang baru ditanamkan di dalam hati dan jiwa kita, yang di dalam perjanjian lama itu disebut dalam dua hal. Aku akan menuliskan hukumku di dalam hati umatku. Yang kedua, di dalam Yeskiel dikatakan aku akan memberikan hati yang baru. Jadi ini persoalan inner being, keberadaan yang di dalam jiwa kita, roh kita yang diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga nilai-nilai yang kita punya, sistem nilai, belief system kita, atau belief system atau sistem nilai lebih tepatnya sebenarnya ya, aksiologi kita, yang semula kita menilai semua berdasarkan keinginan dan standar kita dan manusia yang lain, dan mungkin adalah kesepakatan bersama, kemudian diganti dengan sistem nilai yang berasal dari Tuhan. Jadi ada semacam aplikasi baru yang diinstal di dalam pikiran kita, sehingga kita melihatnya semua dengan cara yang berbeda. Ini adalah lahir baru. Nah, kelahiran baru ini sering disebut dengan internal calling, panggilan dari dalam, secara internal, dan tidak bisa diusahakan. Dia hanya dilahirkan dari atas dan dilakukan oleh roh, oleh Allah sendiri, dan manusia nggak tahu kapan itu terjadi. Tahu-tahu lahir. Jadi kita ketika lahir kan kita pasif. Nah, setelah lahir baru bisa bertobat. Jadi istilah lahir baru itu bicara perubahan di dalam diri, sistem nilai yang berubah, yang mengubah hati, mindset, dan kehendak kita, sehingga seluruh aspek kehidupan kita berubah. Emosi, logika, dan rasio, kemudian kehendak kita itu juga diubahkan secara keseluruhan. Sehingga orang-orang yang lahir baru itu ya nggak kelihatan, karena itu berbicara internal proses. Perubahan di dalam beingnya yang berubah, bukan fisiknya. Nah, itu yang mesti kita pahami bersama, sehingga apakah kita bertanya orang itu sudah lahir baru belum, ya kita nggak tahu sebenarnya, karena hati manusia hanya tahu. Cuma kita melihat buah tanda petik ya yang nampak di luar, dan itu pun bisa menipu, karena orang bisa mengubah segala perilaku tanpa kita ketahui. Tapi persoalannya adalah pertanyaan di dalam diri Anda masing-masing, kau sudah lahir baru atau belum? Yaitu dengan bertanya apakah sistem nilai di dalam dirimu sesuai kehendak Allah atau tidak, atau engkau terus membuat dirimu menjadi patokan standar dalam kehidupan. Henokok dari Jakarta.